Selamat malam, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketut Susiani. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan atau artikel saya tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Baik, Bapak Ibu, sebelum untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan menampilkan share screen. Semoga sudah terlihat. Nah, jadi judul artikel saya adalah pendampingan pembentukan seke pesantian di kelompok suke duke Nyama Semeton Takaskori Agung, Desa Anturan sebagai penguatan nilai budaya Bali. Jadi yang melatar belakangi kenapa saya mengambil topik ini sebagai kegiatan pengabdian saya, melihat saat ini nilai budaya kita, kesenian kita itu sudah semakin menjauh dari generasi saat ini. Nah, jadi yang seperti kita ketahui bahwa Bali itu kan memiliki beragam kesenian yang telah diwarisi secara turun-temurun. Kemudian di mana yang secara umum kesenian di Bali itu dibedakan menjadi dua sesuai dengan fungsinya, yaitu seni pertunjukan dan seni sakral. Di mana seni pertunjukan itu biasanya dipentaskan dengan tujuan untuk hiburan. Dan seni sakral itu ditujukan sebagai wali atau pengiring dan persembahan untuk upacara keagamaan di Bali. Seperti misalnya kekidungan, kekawin. Nah, kemudian saya mengangkat seni sakral, contohnya tentang pesantian. Nah, pesantian ini adalah suatu kesenian tradisional Bali dalam bidang olah vokal atau tarik suara. Nah, kemudian seni musik tradisi di Bali itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu musik yang berasal dari alat-alat yang digunakan sebagai media yang disebut dengan gamelan, dan musik menggunakan vokal disebut dengan tembang. Nah, pesantian atau Dharma Gita ini dengan penyajian materi tembang-tembang Bali itu memiliki makna-makna yang mendalam di setiap tembang yang disajikan. Seperti misalkan, kita ambil adalah tembang itu adalah pupuh. Jadi ada pupuh ginade. Nah, di mana makna dari pupuh ginade itu sangat mendalam. Jadi kita bisa yang terdapat dalam arti dari pupuh ginade itu adalah seperti nasihat sebuah orang tua terhadap anaknya. Jadi setiap makna dari kata dari yang ada dalam tembang itu memiliki makna. Nah, kemudian di dalam sastra atau sejarah yang terkandung pada setiap lirik itu, dalam setiap tembang itu juga sangat mendalam sejarahnya. Sehingga apa sih pesantian tersebut? Nah, jadi secara konseptual, pesantian itu dapat diartikan sebagai aktivitas penyajian tembang-tembang Bali oleh sekelompok orang melalui pembacaan dan penerjemahan serta penafsiran karya sastra dengan menggunakan metode wirama, wirage, dan wirase dengan cakupan materi meliputi sekar agung atau kekawin, sekar madie atau kidung, sekar alit Macepat dengan tujuan utama yaitu menggapai sebuah kedamaian. Nah, jadi secara umum pesantian itu kenapa mengangkat pesantian? Karena pesantian itu sering disebut sebagai secara umum ya, disebut dengan mabebasan atau pepausan. Nah, dalam Triwangsa itu terpasangnya kebebasan berekspresi. Nah, dalam hal ini saya mengambil objek atau
tempat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah pada tanggal 11 Februari 2022 itu dilakukan melalui wawancara kepada sebagian warga masyarakat Tangkas Kori Agung. Nah, di sana dalam situasi tersebut dia menunjukkan bahwa adanya kendala dalam mengumpulkan dan mengajarkan bagaimana seni itu diajarkan, seni budaya itu diajarkan lewat pesantian kepada warga desa. Nah, jadi untuk mempertahankan budaya dan seni yang dimiliki, bagaimana caranya? Nah, jadi saya di sana berinisiatif untuk membentuk. Nah, jadi membentuk bagaimana sekepesantian itu. Sehingga mereka meyakini banyak warga yang tertarik untuk belajar pesantian. Nah, berikut adalah metode yang saya gunakan, di mana di sini ada di sebelah kanan itu adalah pendampingan pembentukan. Jadi beberapa masyarakat terkumpul di sana. Saya memberikan sebuah sebuah penyampaian pentingnya belajar pesantian, apa sih, kenapa kita harus melestarikan budaya Bali. Di sini sudah saya lihat kumpulkan masyarakat. Nah, di sana masyarakat itu ada yang berumur masih berumur dari 17 tahun sampai sudah lansia. Nah, di sini dari pendampingan pembentukan, kemudian saya melaksanakan kegiatan itu di salah satu rumah warga. Nah, kemudian nanti metode pelaksanakannya seperti ini ya Pak Ibu. Dalam kegiatan ini adalah yang pertama, kegiatan pelatih meliputi beberapa agenda kegiatan, yaitu menyaring bakat-bakat yang warga Tangkas Kori Agung yang memiliki bakat seni pesantian terdalam. Jadi saya kumpulkan masyarakat yang ada di Desa Anturan, ya, terutama di salah satu keluarganya Masemeton Sukeduke, Tangkas Kori Agung. Saya saring siapa yang memiliki bakat pesantian yang terpendam, kemudian setelah itu saya bentuk ke dalam sekepesantian, kemudian saya lakukan pendampingan proses pesantian tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya melihat hasil yang dicapai. Jadi hasil kegiatan ini dievaluasi dengan instrumen evaluasi yang menyangkut beberapa aspek yang meliputi bagaimana motivasi masyarakat sebagai peserta kegiatan dalam pembentukan kepesantian suku dukanya Masemeton Tangkas Kori Agung. Kemudian bagaimana melihat pemahaman masyarakat terhadap guru dan lagu kekidungan tersebut. Jadi lagu dan wiramunya seperti apa. Kemudian kemampuan mengkidung dan mengkekawinnya seperti apa. Kemudian kemampuan menghayati guru lagu dalam kidung seperti apa. Kemudian kemampuan menghayati makna dari setiap baris kidung yang akan dilafalkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan tersebut bagaimana pendampingan, pelaksanaan kegiatan tersebut, bagaimana mereka mengkidung dengan begitu antusiasnya, saya rekam, kemudian saya upload ke dalam YouTube. Di sini sudah ada link YouTube-nya. Link ini juga sudah saya upload, videonya saya sudah upload dan dipublikasikan secara publik. Nah, kemudian kegiatan ini disimpulkan bahwa setelah sosialisasi, kemudian pembentukan kepesantian terbentuk, masyarakat desa Anturan ini khususnya Masemeton, Sukeduke, dan Tangkas Kori Agung ini mengalami motivasi yang tinggi untuk belajar pesantian, terutama dalam hal mengkidung dan berkawin. Jadi dengan diberikannya buku kidung, mereka antusiasnya sangat tinggi masyarakat tersebut untuk mengikuti pesantian, semakin tinggi dan antusiasnya juga semakin naik ya, luar biasa. Kemudian dalam hal tersebut saya mengharapkan dan semua masyarakat juga mengharapkan agar kegiatan ini tetap berlanjut karena sudah dibentuk, jadi setiap 2 minggu sekali saya melihat perkembangan mereka dan semakin banyak anggota yang masuk dalam dalam kelompok pesantian tersebut. Nah, jadi bagaimana mereka mengkidung. Nah, di sini sudah tersedia di dalam video tersebut yang sudah saya upload. Nah, mungkin saya akan perlihatkan sedikit videonya.
Oke, Bapak Ibu mungkin bisa menunggu sebentar ya. Saya mencoba untuk men-share video tersebut. Oh my God. Kayaknya sepertinya kalau misalkan kita share di YouTube itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi begini ya Bapak Ibu, apa namanya, video sudah saya kirimkan ke YouTube, kemudian sudah saya sertakan juga. Nah, jadi mungkin ini. Nah, jadi di sini pembukaan, kemudian, nah ini Bapak Ibu, nah, ini adalah pelaksanaannya. Jadi videonya agak goyang karena saya menggunakan handphone. Mungkin selebihnya Bapak Ibu bisa melihat secara langsung di YouTube. Baik Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya presentasikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om.